Halo adik-adik, ketemu lagi di channel BEduka. Kita akan melanjutkan membahas soal UTBK SNBT, pengetahuan kuantitatif. Nah, berikut ini adalah beberapa soal yang sebenarnya tuh simpel, mudah dalam pengerjaannya, tetapi kebanyakan orang kadang bingung dalam pengerjaannya. Nah, oleh karena itu supaya kalian nggak bingung lagi, yuk kita bahas dulu keempat soal pengetahuan kuantitatif berikut ini. Mulai dari soal yang pertama, data bilangan bulat terurut 3, P, 5, 5, Q, 9 tidak memiliki modus, maka nilai 2P plus Q sama dengan adalah berapa? Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai 2P plus Q di mana urutan bilangan ini tidak memiliki modus. Nah, modus sendiri apa sih pengertiannya? Iya, modus itu adalah angka atau bilangan yang sering muncul. Nah, apabila urutan bilangan ini tidak memiliki modus, maka otomatis seluruh nilainya atau seluruh bilangannya itu jumlahnya sama, atau intinya tidak ada yang paling banyak. Untuk lebih mudahnya kita langsung coba bahas nih. Misalkan nih ada contohnya urutan bilangan 3, 4, 5. Nah, 3, 4, 5 ini kan masing-masing angkanya itu jumlahnya hanya 1. 3 munculnya sebanyak 1 kali, 4 muncul sebanyak 1 kali, 5 juga muncul sebanyak 1 kali. Maka urutan bilangan bulat ini tidak memiliki modus. Kemudian ada lagi contoh berikutnya, ada 3, 4, 4, 5. Nah, maka untuk urutan bilangan ini memiliki modus 4. Kenapa? Karena angka 4-nya itu muncul sebanyak 2 kali atau paling banyak dibandingkan angka 3 sama angka 5. Maka modusnya atau angka yang sering muncul itu adalah angka 4. Nah, sekarang kalau di bawahnya ada lagi contohnya, yaitu urutan bilangan 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, ini angka 3 muncul sebanyak 2 kali, angka 4 muncul sebanyak 2 kali, dan angka 5 juga muncul sebanyak 2 kali. Jadi tidak ada angka yang mendominasi karena semuanya sama. Maka urutan bilangan bulat seperti ini juga tidak memiliki modus. Nah, untuk urutan bilangan seperti yang ada pada soal ini, itu kan urutannya 3, P, 5, 5, Q, 9. Nah, angkanya yang ada di sini tuh cuma ada 3. Ada 3 macam, yaitu angka 3, angka 5, dan angka 9. Nah, angka 5 ini sudah muncul sebanyak 2 kali. Angka 3 baru muncul 1 kali, dan angka 9 juga muncul 1 kali. Maka besar kemungkinan nilai P ini adalah 3, dan nilai Q-nya itu adalah 9. Karena kalau 3-nya muncul 2 kali, 5-nya muncul 2 kali, 9-nya muncul 2 kali, maka urutan bilangan ini tidak memiliki modus. Jadi berapa tadi nilai P sama Q-nya? Iya, nilai P-nya adalah 3 dan nilai Q-nya adalah 9. Maka nilai dari 2P plus Q itu berapa? Nah, 2P plus Q berarti 2-nya dikalikan dengan P-nya yaitu 3 sama dengan 6. Kemudian Q-nya adalah 9, berarti 6 tambah 9 sama dengan 15. Berarti jawaban dari soal yang nomor 1 ini adalah 15, yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih dengan jenis soal yang sama, data bilangan bulat terurut 2, M, 5, N, 9, 9 tidak memiliki modus, maka berapakah nilai M? Nah, nilai M ditambah dengan N maksudnya. Nah, ini sama dengan tadi ya, karena urutan bilangan ini tidak memiliki modus, kemudian angkanya itu cuma ada 3 jenis, yaitu 2, 5, sama 9. 9 sudah muncul sebanyak 2 kali, 2 baru muncul 1 kali, dan angka 5 baru muncul 1 kali. Maka besar kemungkinan nilai M-nya itu sama dengan 2, dan nilai N-nya itu sama dengan 5. Maka M tambah N sama dengan berapa? Yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi nilai M ditambah N atau sama dengan 2 ditambah 5 yaitu 7. Jawabannya adalah yang C. Gampang banget ya ternyata. Jadi kalau kalian memahami dulu konsepnya, dipahami pelan-pelan maksud soalnya, itu pasti bisa mengerjakannya. Karena ini gampang banget. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Data bilangan bulat terurut 2, M, 4, N, 7, 9 tidak memiliki modus. Lagi-lagi tidak memiliki modus. Maka berapa nilai M dikalikan dengan N yang mungkin? Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang mungkin. Kemudian di sini kan ada keterangannya ya, data bilangan bulat terurut. Jadi bilangannya ini berurutan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang pertama dimulai dari angka 2, kemudian dilanjutkan sama M,
kemudian ada angka 4, lalu N ada angka 7, ada angka 9. Nah, setelah angka 2, kira-kira angka M-nya ini yang muncul berapa? Yang mungkin muncul. Nah, setelah angka 2, di sini ada angka 2, kemudian di sini ada angka 4, maka angka yang terletak di antara 2 dan 4 itu berapa? Ya, kemungkinan adalah 3, karena memang di sini angkanya terurut. Gitu. Lalu untuk yang nilai N-nya berapa kira-kira? Nah, ini kan ada angka 4, kemudian N, kemudian 7, kemudian 9. Maka N-nya ini kira-kira berapa? Angka yang terletak di antara 4 sama 7 itu berapa sih? Yaitu antara 5 atau 6. Nah, kita kan nggak tahu sebenarnya nilai N-nya itu 5 atau 6. Ya, maka untuk membuktikan mana jawabannya, kita cukup coba saja satu persatu. 3, kalau misalkan kita anggapnya nilainya N sama dengan 5 ya, berarti kita kalikan M sama N-nya, M-nya tadi adalah 3, dikalikan sama N-nya, tadi kita memilih angka 5, jawabannya adalah 15. Apakah ada di opsi? Nah, ternyata tidak ada. Dari A sampai E itu tidak ada angka yang jawabannya 15. Kemudian kalau kita menggunakan nilai N-nya sama dengan 6, berarti M kali N itu adalah 3 dikalikan 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Apakah ada 18? Oh, ada nih yang D. Berarti nilai M dikali N yang mungkin itu adalah 18 yang merupakan hasil perkalian dari 3 dikalikan dengan 6. Kita lanjut ke soal nomor 4, masih soal yang gampang. Lagi-lagi masih tentang ini ya, urutan bilangan yang membentuk pola. Nah, di sini disajikan barisan aritmetika, di mana barisan aritmetikanya itu terdiri dari angka 2, kemudian 1 men P, kemudian 8, kemudian titik-titik. Nah, jika rata-rata ketiga suku pertama merupakan suku ke N, maka nilai N-nya itu berapa? Nah, untuk bisa menentukan berapa nilai N-nya kan berarti kita harus tahu dulu rata-rata dari ketiga suku pertama itu berapa. Maksudnya rata-rata dari 2 ditambah 1 men P ditambahkan dengan 8 itu rata-ratanya berapa? Nah, karena di sini masih ada huruf P, berarti kan kita harus menemukan dulu berapa nilai P-nya. Setelah ketemu nilai P-nya, barulah kita bisa menentukan atau menghitung nilai rata-ratanya. Terus gimana cara menghitung nilai P-nya? Padahal di sini clue-nya itu hanya menunjukkan kalau rata-ratanya ketiga suku pertama itu sama dengan suku ko N. Sedangkan kita malah disuruh menghitung suku ko N. Maka kita gunakan rumus apa kira-kira supaya bisa mengerjakan soal ini? Nah, kalau kalian ingat ketentuan yang ada pada barisan aritmetika, jadi apabila ada deretan bilangan yang dia itu membentuk suatu barisan aritmetika, kita bisa gunakan rumus ini. Ya, kalau ada ketiga barisan aritmetika, maksudnya angkanya itu ada 3, misalkan A, B, C. Nah, kayak ini misalkan 2, 1 men P sama 8. Ini kan kalau kita misalkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1 men P, C-nya sama dengan 8. Nah, kalau ada barisan aritmetika kayak gini, kita bisa menggunakan rumus 2B sama dengan A ditambahkan sama C. 2B berarti kan 2 dikalikan 1 men P sama dengan 2 ditambah 8. A-nya tadi 2, C-nya adalah 8. Nah, untuk memudahkan perhitungan, langsung saja yang 2 plus 8, ini kita hitung, 2 tambah 8 itu 10. Kemudian angka 2-nya ini kita langsung pindahkan ke sini. Jadi langsung dibagi sama 10-nya. 10 bagi 2 itu kan sama dengan 5. Kemudian 1 men P ya tetap 1 men P. Nah, di sini, di sebelah sini ini kan P-nya bernilainya negatif ya. Supaya dia bernilai positif, kita pindahkan ke ruas kanan sini. Jadi P-nya berubah positif, kemudian angka 5 ini, yang dia awalnya positif, karena pindah ke ruas kanan, maka dia menjadi negatif. Maka 1 men 5 itu sama dengan men 4, atau nilai P-nya adalah men 4. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai P-nya, maka kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung suku ke N atau UN. Nah, rumusnya suku ke N masih ingat apa? Ya, ini kan rumusnya ya. UN sama dengan A ditambahkan N men 1 dikalikan dengan B. A-nya, ini untuk suku rumusnya. Nah, untuk bisa menghitung berapa nilai N-nya, kita bisa gunakan dulu. Oh, maaf, ini salah penulisan ya. Harusnya ini UN-nya itu digunakan untuk mengerjakan yang ini. Nah, kita fokus dulu nih ke bagian ini dulu. Ini bukan UN, melainkan ini kita hitung dulu nilai rata-ratanya. Ya, kan UN itu kan sama dengan
suku ke N atau nilai rata-ratanya itu kan sama dengan UN. Berarti kita cari dulu nih nilai rata-ratanya. Karena tadi kita sudah dapatkan nilai P-nya, maka kita hitung dulu nilai rata-ratanya berapa. Nah, untuk bisa menghitung nilai rata-ratanya, berarti kan kita jumlahkan keseluruhan angkanya. Berarti 2 ditambahkan dengan 5. 5 itu dapatnya dari mana? Nih, 5 itu kan dapatnya dari nih, 1 men P. P-nya tadi kan men 4, berarti 1 men 4. 1 dikurangi men 4. Berarti kan sama dengan 1 tambah 5 ya. 1 ditambah 4 maksudnya, maaf. Berarti 1 ditambah 4 itu sama dengan 5 ini. Berarti 2 ditambahkan 5 ditambahkan C-nya 8, kemudian dibagi 3. 2 tambah 5 tambah 8 itu kan sama dengan 15 dibagi sama 3, dapatnya adalah 5. Berarti kita sudah dapatkan nilai rata-ratanya itu sama dengan 5. Nah, nilai rata-rata tadi itu kan sama dengan suku ke N. Berarti nilai rata-rata sebesar 5 itu sama dengan UN-nya. Nah, maka UN itu kan tadi sama dengan 5 ini ya, kita tulisin di sini. UN atau sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. A ditambahkan N plus N min 1 kali B. A-nya sama dengan 2, kemudian ditambahkan dengan N-nya. N-nya tadi itu adalah suku yang mau kita cari atau nilai yang mau kita cari. Kemudian dikurangi 1 dikalikan dengan B-nya. B-nya tadi adalah B-nya tadi sama dengan B itu adalah bedanya ya. Beda itu ada atau kita menyebutnya dengan selisih. Nah, tadi kan nilai ini baris yang kedua, tadi kan 5 ya. Berarti 2 ke 5 itu kan bedanya 3. 3 ke 8 itu juga bedanya 5 ke 8 itu bedanya juga 3. Jadi nilai B-nya atau nilai bedanya itu adalah 3. Nah, 5 nih bawahnya lagi. 5 sama dengan 2 ditambah N min 1 dikali 3, itu kan artinya 3 dikalikan N dikurangi 3 kali min 1, ya kan, berarti 3N min 1. Nah, yang ada N-nya itu kita biarkan tetap di ruas kanan, kemudian yang 2 sama min 3 ini kita jumlahkan. 2 ditambah min 3 itu kan sama dengan min 1. Di sebelah kanan nilainya itu kan min 1, tapi ketika dia dipindah ke ruas kiri sini, dia berubah jadi positif, yaitu plus 1. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 berarti sama dengan 3N. Maka untuk mencari N-nya gimana? Ya 6 dibagi sama 3, maka nilai N-nya adalah 2. Jawabannya adalah yang gampang ya. Oke, demikian tadi pembahasan soal pengetahuan kuantitatif. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat buat adik-adik. Kakak juga minta maaf apabila dalam menjelaskan itu masih ada beberapa hal yang susah buat kalian pahami. Sukses buat kalian semua. Semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.